Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Dinida dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan prodi pendidikan kimia. Di sini saya ingin membahas terkait perlakuan minor set yang kemarin saya lakukan di mata kuliah media pembelajaran. Nah, terkait hambatan yang kemarin saya melakukan Google Form observasi minor set secara online dan wawancara terhadap guru kimia yang ada di SMK Duta Karya. Nah, di sini ada beberapa hambatan terkait teori yang kurang paham karena Google Meet yang biasanya dilakukan sekali. Terus teori yang memang di praktikum kimia dan mereka belum terlalu paham terkait teknik dari laboratorium kimia sendiri, terutama di bagian penimbangan, di bagian pencampuran bahan, serta langkah-langkah kerjanya. Nah, di sini praktikum kimia industri ini sangat penting karena basicnya mereka itu adalah SMK, sehingga mereka harus memahami betul terkait teknik-teknik di laboratorium untuk menunjang ke dunia kerja. Nah, di sini saya ingin memadukan antara teori dengan praktikum yang saling berhubungan. Nah, media yang saya gunakan di sini adalah PPT yang diisikan dengan materi serta praktikum di YouTube yang sudah saya praktekkan sendiri. Kita mulai ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa proses. Sebenarnya itu dalam praktikum kimia itu ada beberapa proses. Nah, di sini saya mengambil terkait proses pembuatan sabun cuci piring karena pada proses praktikum ini itu mudah, tidak sesulit praktikum ekstraksi maupun praktikum destilasi. Nah, adapun alat-alat dan bahan dari proses pembuatan cuci piring, yang pertama adalah Texapon, yang kedua adalah NaCl atau natrium klorida yang biasanya teman-teman bisa menyebutnya dengan garam dapur. Yang ketiga adalah komponen, yang keempat adalah asam stearat, yang kelima adalah parfum lemon. Nah, parfum lemon ini teman-teman bisa menggunakan parfum bebas sesuai dengan selera teman-teman, mau parfum lemon, mau parfum melon ataupun strawberry. Nah, yang keenam adalah propylene glycol. Nah, bahan ini sangat penting sekali jika untuk dicampurkan di dalam parfum lemon. Karena apa? Karena untuk mengikat agar aroma dari parfum tersebut tidak mudah menguap. Dan selanjutnya adalah pewarna. Kita di sini akan menggunakan pewarna hijau. Sebenarnya untuk pewarna itu teman-teman bisa mau mengikuti selera. Nah, selanjutnya adalah EDTA, yang selanjutnya adalah air. Adapun alat-alat dari pembuatan sabun cuci piring, yang pertama adalah beaker glass, yang kedua adalah gelas ukur, yang ketiga adalah gelas analogi, yang keempat adalah sendok, yang kelima adalah batang pengaduk, dan yang keenam adalah spatula. Di sini teman-teman bisa memperhatikan terkait langkah kerja dari pembuatan sabun cuci piring. Yang pertama, setelah saya menjelaskan terkait bahan dan alat, yang pertama adalah tentunya menyiapkan alat dan bahan. Perlu diperhatikan dalam penyiapan alat dan bahan ini, kalian harus menggunakan APD yang lengkap seperti jas lab, sepatu yang tertutup, masker, serta sarung tangan. Itu sangat penting sekali untuk agar tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan bahan kimia yang mungkin ada beberapa sifat bahan kimia seperti korosif, iritasi, yaitu bisa menyebabkan bahaya bagi kulit kita atau diri kita masing-masing. Yang kedua adalah menimbang bahan. Nah, menimbang bahan ini juga perlu diperhatikan baik jumlah gramnya maupun proses dari penimbangan tersebut. Yang ketiga adalah melarutkan Texapon dengan air. Nah, dalam pelarutan Texapon ini nantinya akan menghasilkan busa. Nah, di dalam pelarutan Texapon ini akan dicampurkan dengan copper lines dan diaduk sampai homogen. Setelah itu, EDTA yang berbentuknya padat nanti dicampurkan dengan air atau air aqueous. Setelah itu, ketika sudah dicampurkan semua antara copperland, Texapon maupun EDTA, maka dicampurkan pewarna. Nah, perlu diperhatikan teman-teman untuk proses pencampuran pewarna ini tidak langsung dimasukkan ke dalam beaker glass yang dicampur bahan-bahan. Perlu diperhatikan lagi untuk pencampuran pewarna ini harus dicampurkan propylene glycol dengan perbandingan yaitu 2:1. Selanjutnya
adalah aduk sampai rata, sampai hingga kental sehingga menghasilkan sabun. Oke, kita melihat proses pembuatan sabun cuci piring terlebih dahulu. Saya akan share screen. Pengambilan proses alat ini juga harus diperhatikan teman-teman karena jangan sampai memecahkan alat laboratorium. Nah, ini proses penimbangan. Ini menggunakan neraca digital ya. Sebenarnya ada beberapa neraca, yaitu neraca digital dan neraca analitik. Sebelumnya kita melakukan sabun dulu. Setelah sabun kita larut, selanjutnya kita melarutkan NaCl. Setelah itu kita gabung jadi satu, kemudian kita melakukan kita atau EDTA. Sampai dengan larutan dan berisi hexagon dengan air. Ini akan membentuk busa karena hexagon itu kalau dilarutkan dengan air, apalagi copperline itu mengandung busa ya. Selanjutnya setelah bahannya campur semua dari NaCl, terus dari hexagon dan lain-lain, kita campurkan warna dengan propylene glycol. Nah, warna dan propylene glycol ini sebenarnya sudah tercampur di tabung ukur, gelas ukur. Kita campurkan dengan pewarna. Warna ini sesuai dengan keinginan kalian, mau hijau atau tidak apa-apa. Nah, mungkin cukup itu pembahasan sabun cuci piring. Perlu diperhatikan lagi dalam proses penimbangan maupun pengambilan alat, itu teman-teman harus bisa, karena seorang laboratorium, apalagi kita sebagai prodi kimia industri, harus mengetahui konsep atau tutorial untuk kita kembangkan skill kita, skill laboratorium untuk di dunia kerja nanti. Karena itu sangat penting. Begitu. Mungkin cukup dari saya akhiri. Semoga media pembelajaran ini menarik dan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Tata Karya atau siswa-siswi SMK lainnya ataupun bahkan mahasiswa untuk mahasiswa kimia. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.